Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini hari Kamis tanggal 8 bulan 10 tahun 2020. Kita akan melanjutkan topik kita, ya. Topik yang kedua yaitu mengenai agama Islam dan pendidikan agama Islam. By Aida Fitri MPD. Oke, pada slide yang selanjutnya itu ada membahas tentang subtopik. Pada subtopik ini terbagi atas 4, ya. Yang pertama itu ada pengertian Islam. Yang kedua, hubungan agama Islam dengan ajaran agama para nabi atau rasul terdahulu. Kemudian yang ketiga itu membahas tentang intisari dan tujuan ajaran Islam. Dan yang terakhir membahas tentang pendidikan agama Islam atau disebut dengan Islamic Education. Oke, pada slide selanjutnya ini masuk kepada subtopik yang pertama, ya, yaitu membahas tentang pengertian Islam. Ya, kata Islam sebenarnya diambil dari bahasa Arab, ya, yang asal katanya itu salimah, yang berarti selamat. Dapat juga berarti tunduk dan menyerahkan diri kepada Allah dan segala peraturannya, menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Islam dalam Al-Quran disebut din, yang artinya agama. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia dan menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi kata Islam ini diambil dari bahasa Arab. Asal katanya tadi adalah salimah, yang artinya selamat. Jadi diharapkan orang-orang yang beragama Islam ini akan selamat dunia dan akhirat, ya. Sedangkan di dalam Al-Quran kata Islam itu disebut dengan din, ya, yang artinya agama. Jadi agama Islam ini diturunkan Allah melalui perantara Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25, ya, di mana Nabi Muhammad diturunkan Allah, ya, ataupun diwahyukan oleh Allah sebuah Al-Quran, ya. Oke, baiklah. Materi selanjutnya membahas tentang hubungan agama Islam dengan ajaran agama para nabi atau rasul terdahulu, ya. Agama Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW bukanlah agama baru, melainkan ajaran agama yang dibawakan oleh nabi atau rasul sebelumnya. Sikap Islam dalam menghadapi apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya ada 3 hal. Yang pertama, membenarkan atau mengkonfirmasi kembali terhadap ajaran sebelumnya, atau disebut dengan takrir. Kemudian yang kedua, merubah atau membatalkan beberapa ajaran sebelumnya yang sudah tidak sesuai lagi, atau disebut dengan ibtal. Kemudian yang ketiga, menyempurnakan terhadap kekurangan dari ajaran sebelumnya, atau disebut dengan takmil. Ya, jadi kita ketahui agama Islam ini bukanlah merupakan agama baru, ya, ketika di zaman Nabi sebelumnya. Jadi di ajaran ataupun di zaman Nabi yang sebelumnya ini sudah ada mengenal yang namanya ajaran Islam, seperti sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi berbeda dengan topik yang minggu lalu, ya. Topik yang pertama itu belum ada ajaran Islam, belum ada ajaran agama Islam, yang ada hanyalah sebatas
kepercayaan manusia kepada benda-benda, ya, tumbuhan, hewan. Jadi di topik yang kedua ini sudah ada ajaran agama Islam, ya. Jadi sikap Islam dalam menghadapi ajaran yang dibawakan oleh Nabi yang sebelumnya ini ada 3 hal tadi, ya. Yang pertama itu membenarkan, ya. Jadi agama Islam membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh Nabi yang sebelumnya, seperti ajaran yang dibawakan Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Isa, ya, dan lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada menyempurnakan terhadap kekurangan dari ajaran sebelumnya. Jadi kita ketahui bahwasanya agama Islam adalah agama penyempurna, ya, karena agama Islam diturunkan ataupun dibawakan oleh Nabi yang terakhir, Nabi yang ke-25, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, yang selanjutnya membahas tentang pendidikan agama Islam atau disebut dengan Islamic Education. Pendidikan agama Islam adalah bimbingan terhadap aspek jasmani dan rohani manusia yang didasarkan kepada kaidah-kaidah hukum agama Islam. Kepribadian Muslim ialah kepribadian yang memiliki nilai keislaman dalam melakukan dan menjalankan aktivitas kehidupan yang sesuai dengan tuntunan nilai kebenaran yang ada dalam Islam berasal kepada 2 sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Ya, jadi pendidikan agama Islam itu dia bukan hanya membahas kepada aspek jasmani, namun juga kepada aspek rohani manusia. Ya, di situ termasuklah kepada akhlak, perilaku, sikap, kepribadian, ya. Sedangkan kepribadian Muslim ialah kepribadian yang memiliki nilai keislaman dalam melakukan dan menjalankan aktivitas kehidupan yang sesuai dengan tuntunan, nilai, dan berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kepribadian seorang Muslim yang ditunjukkan seorang Muslim itu disebut dengan kepribadian Muslim, yang mana ini sesuai dengan 2 sumber Islam, ya. Apa saja itu sumber Islam? Sumber hukum Islam itu ada 2. Yang pertama Al-Quran dan hadis. Kemudian ditambah lagi 1, ya, sumber hukum Islam itu. Yang ketiga itu ada ijma ulama. Oke, 3 hal pokok sasaran pendidikan Islam. Yang pertama adalah aspek kejasmanian, yang kedua aspek kejiwaan, dan yang ketiga aspek kerohanian. Aspek kejasmanian meliputi tingkah laku luar, ya. Beberapa contoh dari aspek ini adalah seperti cara berbicara dan lain sebagainya. Dan yang kedua aspek kejiwaan, yaitu aspek psikis manusia. Beberapa contoh dari aspek ini misalnya adalah sikap, minat, dan bakat. Dan yang ketiga itu aspek kerohanian, termasuk tentang falsafah hidup dan dasar kepercayaan dalam agama. Aspek ini menjadi pembimbing terhadap manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki. Ya, jadi ada 3 hal, ya, yang menjadi sasaran dalam pendidikan Islam. Yang pertama tadi apa? Aspek kejasmanian. Itu meliputi apa saja? Tingkah laku. Ya, contohnya tadi apa? Seperti cara berbicara. Ya, jadi di dalam Islam tingkah laku kita, cara bicara kita saja sudah diatur. Contohnya gimana? Apabila berbicara dengan orang yang lebih tua, itu tidak boleh intonasi kita itu lebih tinggi dari intonasinya, ya. Jadi harus dengan tutur kata yang lembut dan sopan, ya. Itulah contoh dari aspek kejasmanian. Kemudian yang kedua aspek kejiwaan, psikis, ya, jiwa. Jadi contohnya seperti
sikap, minat, dan bakat. Jadi sikap kita, minat kita itu haruslah sesuai dengan ajaran Islam. Artinya apa? Harus yang baik, jangan sampai melanggar hukum Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang ketiga, aspek kerohanian. Ya, aspek kerohanian termasuk tentang falsafah hidup. Apa maksudnya falsafah hidup? Pandangan hidup, ya. Kemudian kepercayaan, dan aspek ini menjadi pembimbing terhadap manusia dalam mencapai kebahagiaan. Baiklah, sampai sini saja.